Shin Tae-yong ungkap kunci keberhasilan timnas Indonesia bisa meningkat pesat. Jelang Piala Asia 2024, timnas U23 Indonesia punya bekal lebih baik ketimbang Malaysia dan Vietnam. Media Vietnam panik Shin Tae-yong segera dapatkan penyerang keturunan ganas untuk perkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 muncul sebagai skuad termuda di Piala Asia 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan media asing karena dianggap sukses membawa timnas Indonesia berkembang pesat. Mantan pelatih Korea Selatan tersebut pertama kali datang menjadi juru taktik timnas Indonesia pada tahun Desember 2019. Saat pertama kali datang, skuad Garuda menempati posisi ke-173 di ranking FIFA. Akan tetapi saat ini timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat. Skuad Garuda bahkan bisa dikatakan meroket pesat. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat ke-134 dunia. Keberhasilan Shin Tae-yong ini membuatnya mendapatkan banyak pujian. Dari FIFA hingga media asing memuji performa Shin Tae-yong yang mampu membuat timnas Indonesia memperbaiki peringkat di ranking. Tak ketinggalan, media Korea Selatan Seoul Economic Daily pun berbicara dengan Shin Tae-yong. Media asal negeri Ginseng tersebut melakukan wawancara dengan pelatih berusia 53 tahun. Saat berbicara dengan media Korea Selatan ini, Coach Shin berbicara banyak soal perjuangannya bersama tim Merah Putih. Shin Tae-yong pun berbicara soal bagaimana bisa membuat timnas Indonesia meningkat pesat. Menurutnya, para pemain harus memiliki tekad kuat untuk bisa menjadi yang terbaik. Selain itu, tentu sebagai pelatih dia harus memahami para pemainnya dan lawan-lawan yang dihadapi skuad Garuda dengan baik. Dengan begitu, Coach Shin bisa membuat tim Merah Putih mengalami peningkatan pesat. Shin Tae-yong mengaku bahwa hal ini juga sebenarnya dia terapkan saat dulu menukangi Korea Selatan. Sama halnya ketika saya menjadi pelatih di Korea Selatan dan sekarang dengan para pemain di sini, ujar Shin Tae-yong dikutip media Korea Selatan Sedaily. Lebih lanjut, Shin mengatakan bahwa selama memimpin timnas Indonesia, dia juga menekankan suatu hal. Apabila pemain timnas Indonesia bisa melakukan permainan dengan maksimal dan bekerja keras selama pertandingan, tentu mereka bisa meraih hasil terbaik. Menurutnya, hal ini bisa menjadi motivasi para pemain untuk selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Oleh karena itu, Coach Shin mengaku bahwa apabila semua pemain selalu bisa tampil maksimal, dia tak akan mempermasalahkan jika harus menerima hasil yang kurang bagus. Kami meminta pemain untuk menampilkan permainan yang dapat mereka puji atau akui sendiri. Jika hal itu terjadi, meski kami kalah, saya akan siap menghadapi tantangan berikutnya, tutur Shin Tae-yong. Untuk itu, Coach Shin pun mengaku bisa meruntuhkan rasa formalitasnya dan bercanda dengan para pemain saat waktunya tidak serius. Namun dia tetap akan mengatur kondisi karena menurutnya ada waktu untuk serius dan ada saatnya santai bersama pemain. Waktu bersantai menurutnya perlu karena dia bisa menjadi dekat dengan para pemain. Media Vietnam panik Shin Tae-yong segera dapatkan penyerang keturunan ganas untuk perkuat timnas Indonesia. Media Vietnam SOHVN panik Shin Tae-yong segera mendapatkan penyerang keturunan ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Soha menilai kehadiran penyerang ini bakal mempertajam lini depan skuad Garuda. Lantas, siapa sosok penyerang yang dimaksud? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan dalam waktu dekat PSSI akan memproses naturalisasi dua pemain keturunan. Meski Arya Sinulinga tidak mengungkap sosok pemain keturunan yang dimaksud, pencinta sepak bola tanah air sudah bisa menerka-nerka. Sosok pertama adalah fullback kiri Nijmegen Calvin Verdonk. Dalam wawancara di channel YouTube Yusa Nugraha, Calvin Verdonk mengaku sudah mulai mengurus proses naturalisasi menjadi WNI. Shin Tae-yong pun mengonfirmasi Calvin Verdonk segera menjalani proses naturalisasi. Lantas, siapa sosok satu pemain lain? Digadang-gadang satu pemain lain berposisi sebagai penyerang seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu memang tidak menyebut identitas penyerang yang segera dinaturalisasi. Namun Erick Thohir mengatakan penyerang itu butuh waktu untuk menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Karena itu sosok penyerang FC Dordrecht U21 Jens Raven diprediksi menjadi penyerang yang dimaksud.
Sintayong masih menghadapi kritik seputar isu naturalisasi pemain di skuad timnas Indonesia. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia menilai terlalu mengandalkan pemain naturalisasi bakal melemahkan Liga Indonesia, tulis Soha. Pelatih Sintayong bakal mendapat bala bantuan dari pemain top lainnya, Jens Raven, tutup Soha. Timnas Indonesia U23 muncul sebagai skuad termuda di Piala Asia 2024. Timnas Indonesia U23 menjadi skuad termuda di Piala Asia U23 2024. Rata-rata pemain yang dibawa pelatih Sintayong ke ajang kali ini adalah 20,7 tahun. Kiper Adi Setio menjadi pemain tertua yang lahir pada 4 Juli 2001. Sementara pemain termuda yang tergabung dalam Timnas Indonesia U23 kali ini adalah Donitri Pamungkas kelahiran 11 Januari 2005. Sementara untuk tim dengan skuad tertua dipegang Arab Saudi dan Kuwait. Kedua tim diperkuat pemain dengan rata-rata usia 21,7 tahun. Timnas Indonesia U23 yang menjadi tim termuda di ajang kali ini mengikuti jejak timnas senior yang juga menjadi tim termuda di ajang Piala Asia 2023 kemarin. Diketahui pada Piala Asia 2023, Timnas Indonesia keluar sebagai skuad termuda. Para pemain yang tergabung di tim memiliki rata-rata usia 22,4 tahun. Kala itu Jordi Amat menjadi pemain paling tua yakni 31 tahun. Sementara Marcelino Ferdinand menjadi pemain paling muda dengan usia 19 tahun. Kembali ke Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Yordania, Australia, dan tuan rumah Qatar U23. Garuda Muda akan menghadapi Qatar U23 di laga pembuka. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada 15 April mendatang. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia berada di grup yang berbeda dari Malaysia dan Vietnam di Piala Asia 2024. Tim asuhan Sintayong nantinya harus bersaing di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania U23. Sedangkan Malaysia dan Vietnam menempati grup D bersama Uzbekistan serta Kuwait. Bila dibandingkan dengan Malaysia, performa Timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia 2024 tercatat lebih baik. Hal tersebut berdasarkan dari hasil 2 laga uji coba terakhir yang dilakukan kedua tim. Timnas U23 Indonesia mampu meraih 1 kemenangan dan menderita 1 kekalahan. Di lain pihak, Malaysia menelan 2 kekalahan beruntun. Kekalahan Malaysia diperoleh saat melawan Cina dan Qatar U23. Beralih ke Vietnam, Timnas U23 Indonesia juga memiliki bekal lebih baik terkait skuad. Dilansir dari The Tao, tim asuhan Hoang Anh Tuan dinilai tak punya striker yang mumpuni untuk tampil di Piala Asia U23. Sebagai informasi, Vietnam kini memiliki 6 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Namun, nama-nama yang ada jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya. Bui Vi Hao merupakan pemain dengan jatah bermain terbanyak di V-League 2024, yakni sebanyak 14 laga. Namun, Bui Vi Hao hanya mampu menorehkan 1 gol. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia sepertinya tak menemui masalah terkait striker. Seperti yang diketahui, banyak pemain bintang di lini serang Garuda Muda. TC perdana Timnas Indonesia di Qatar. Gak ada capek-capeknya. Sintayong di luar dugaan tega lakukan hal ini. Tiba di Qatar, Timnas Indonesia U23 langsung geber latihan jelang Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 langsung geber latihan setibanya di Qatar jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Mereka tidak punya waktu untuk berleha-leha karena ajang Piala Asia U23 2024 akan segera dimulai. Tim yang dinahkodai Sintayong itu tiba di Qatar pada Rabu 10 April 2024 waktu setempat. Setibanya di sana, Marcelino Ferdinand CS mendapat sambutan yang sangat hangat dari pendukung skuad Garuda Muda yang berada di Qatar. Kedatangan Timnas Indonesia U23 benar-benar disambut sangat antusias. Alih-alih beristirahat setelah perjalanan dari Dubai, nyatanya Sintayong langsung menempa Timnas Indonesia U23.
Lewat unggahan Instastory Instagram Timnas Indonesia, skuad Garuda Muda langsung menjalani sesi latihan perdananya di Qatar pada sore hari waktu setempat. Hari pertama di Qatar, skuad Garuda langsung berlatih sore hari, tulisnya dalam Instastory akun Instagram Timnas Indonesia, Kamis 11 April 2024. Tak heran Timnas Indonesia U-Strip 23 langsung mematangkan persiapannya setelah TC di Dubai. Sebab Sintayong ingin membawa skuad Garuda Muda meraih hasil terbaik di Piala Asia U-Strip 23 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Sebanyak 23 pemain yang merupakan skuad final juga telah ditetapkan oleh Sintayong untuk berlaga di Piala Asia U-Strip 23 2024. Menariknya, Sintayong tetap memasukkan nama Justin Hubner kendati Cerezo Osaka belum melepasnya ke Timnas Indonesia U-Strip 23. Belum diketahui pasti juga kapan Hubner akan dilepas oleh tim Liga 1 Jepang tersebut. Sementara itu, tampaknya para pemain yang dicoret masih ikut berlatih bersama Timnas Indonesia U-Strip 23 di Qatar. Pasalnya, dalam unggahan video latihan di Instastory Timnas Indonesia, masih terlihat Bagas Kava yang namanya telah dicoret. AFC sorot pemain senior di skuad Timnas Indonesia U-Strip 23. Mengaku takjub. Timnas Indonesia U-Strip 23 diyakini Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akan bisa bersaing di Piala Asia U-Strip 23 2024 meski berstatus sebagai satu-satunya tim debutan di Qatar. AFC menyoroti kehadiran Timnas Indonesia di Piala Asia U-Strip 23 2024. Tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania, tim Garuda Muda disebut AFC lolos dengan mengesankan. Tim debutan Indonesia akan menikmati penampilan pertama mereka di Piala Asia AFC U23 setelah pelatih kepala Sintayong, yang juga menangani tim senior, mengarahkan mereka melalui kampanye kualifikasi yang mengesankan. Kemenangan atas Cina Taipei 9-0 dan Turkmenistan 2-0 membuat Indonesia mengklaim posisi teratas grup K dengan cepat, tulis AFC melalui situs resmi. AFC sudah merilis skuad resmi Timnas Indonesia U-Strip 23 untuk Piala Asia U-Strip 23 2024 yang berisikan 23 pemain. Kehadiran sejumlah pemain andalan Timnas Indonesia senior di skuad U-Strip 23 mendapat sorotan AFC. Shin akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk tim senior dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 baru ini. Dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand yang harus diwaspadai, tulis AFC. Selain nama pemain yang disebut AFC, Timnas U23 juga akan diperkuat Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Struijk, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang dalam beberapa pertandingan terakhir sering main tim senior. Sedangkan pemain seperti Arkan Fikri, Adi Satrio, dan Muhammad Ferrari juga sudah memiliki caps bersama Timnas Indonesia. Pengakuan jujur. Calvin Verdonk langsung belak-belakan ngomong begini untuk dinaturalisasi gabung Timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Ternyata Verdonk punya alasan tersendiri. Secara jujur, pemain berposisi bek kiri itu mengungkapkan alasannya mau dinaturalisasi Timnas Indonesia dan meninggalkan Belanda. Saya harus jujur pada diri sendiri. Saya tidak akan masuk Timnas Belanda lagi. Usia saya hampir 27 tahun dan itu tidak realistis, kata Calvin Verdonk kepada Football International dikutip dari Twente Fans, Kamis 11/4/2024. Terlepas dari itu, Verdonk juga melihat adanya perkembangan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Sepak bola tengah berkembang di negara ini, mereka masih bersaing untuk Piala Dunia 2026, ungkap Calvin Verdonk. Menurutnya bukan tidak mungkin jika nantinya Timnas Indonesia bisa tembus ke kompetisi paling bergengsi sedunia itu.
Rasanya akan jadi pengalaman yang luar biasa. Bayangkan jika mereka berhasil, tiba-tiba saya berada di Piala Dunia, tidak ada yang tahu, ujar Calvin Verdonk. Verdonk punya garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Meski kedua orang tuanya telah lama bercerai, namun Verdonk masih menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Saya punya kontak dengan saudara tiri dari pihak ayah. Mereka lahir dan tinggal di Indonesia, jadi mereka juga punya hubungan dengan saya, terang Verdonk.